Di Indonesia, kasus penyalahgunaan kekuasaan sudah sering sekali terjadi dan banyak diberitakan. Mulai dari korupsi, suap, hingga kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Artikel-artikel di media menunjukkan bagaimana kekuasaan sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dan sementara itu, rakyat kecil yang dirugikan. Para pejabat ini diduga terkait dengan penyalahgunaan wewenang, ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat negara semakin marak, menyoroti penyalahgunaan kekuasaan yang kerap terjadi di lingkungan elit politik dan pemerintahan. Kejadian ini tidak hanya mengguncang kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga mencoreng citra integritas dan kewibawaan institusi negara. Penyalahgunaan kekuasaan oleh anak pejabat seringkali terjadi karena adanya rasa superioritas dan kebebasan yang didapatkan dari posisi orang tua mereka. Mereka merasa kebal hukum, sama seperti orang tuanya. Penganiayaan oleh seorang pengendara mobil Jeep terhadap seorang anak pengurus JP Ansor viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat di sebuah kementerian dan telah diamankan oleh polisi. Media sosial keluarga Dr. Lady Aurelia Pramesti pasca viral penganiayaan terhadap dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang, Sumatera Selatan. Karena akun media sosial Dr. Lady hilang, netizen menyerbu media sosial Badan Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, di mana orang tua Dr. Lady merupakan kepalanya. Seorang anak perwira polisi, Polda Sumatera Utara berinisial AH, ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Ani penasihat hukumnya korban dugaan perundungan di SMA Bina Nusantara Simpruk Jakarta RE hadir dalam audiensi dengan Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta. Penasihat hukum korban bahkan menyebut orang tua salah satu pelaku adalah ketua partai politik. Suatu hari, di sebuah kampus swasta ternama di Yogyakarta, hal serupa pun terjadi. Terdapat sekelompok mahasiswi terlihat sedang merundung mahasiswi lain. Hal tersebut mereka lakukan supaya mahasiswa lain tunduk pada mereka karena orang tua mereka memiliki kekuasaan, sehingga tidak ada yang berani menegurnya. Nih guys, lihat. Ada percuma. Tunjukin muka lo. Ih, bangun ya, gak usah nangis. Lebay lo, gak usah nangis. Gak usah nangis kali. Apa sih? Lu bisa diem gak sih? Lu tuh gak usah ngomong gitu bisa gak? Aku gak tau pejabat. Diem deh kata gue. Gak usah nangis. Awai, lebay lo. Apa lo? Ngomong dong. Setelah dirundung, mahasiswi tersebut berniat untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Pihak kampus menerima laporan tersebut. Namun, pihak kampus tidak berani untuk menindaklanjutinya. Dikarenakan para orang tua perundung merupakan para pejabat. Pemirsa miris, aksi perundungan kembali terjadi. Mengakui adanya. Dalam hidup ini, kekuasaan sering menjadi hal yang menentukan segalanya. Kekuasaan bisa berupa uang, jabatan, atau akses untuk mengontrol keadaan. Orang yang punya kekuasaan biasanya bisa membuat aturan dan memutuskan banyak hal. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai apa-apa hanya bisa menerima keadaan. Dalam dunia politik, keputusan sering berpihak pada mereka yang punya uang atau pengaruh besar. Dalam dunia ekonomi, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin sulit keluar dari kesulitan. Ketimpangan ini membuat orang lemah hampir tidak punya kesempatan untuk melawan.
Namun, meskipun kita terasa sulit, bukan berarti tidak ada harapan. Perubahan itu bisa terjadi jika banyak orang yang sadar, bersatu, dan berani mengambil langkah untuk melawan adanya ketidakadilan. Dalam sejarah membuktikan, kekuatan besar tidak selalu datang dari individu yang berkuasa, tetapi datang dari solidaritas orang-orang yang mau bergerak bersama. Fir, tau gak sih, aku tuh gak terima ya, anak pejabat pada nyalahgunain kekuasaannya gitu aja. Harusnya kan mereka jadi contoh gak sih? Malah mereka itu memperburuk citra negara ini. Ya lihat aja deh, para pejabat itu kayak seakan-akan gak bisa disentuh sama hukum. Iya kan, kayak gak ada batasan buat mereka gitu loh. Mereka juga nyelesain kasus-kasus mereka dengan cara mudah dan kayak ya semua pakai kekuasaan mereka. Dan hukum tuh cuma berlaku buat orang-orang yang nggak punya apa-apa. Iya juga. Nah, ini nih yang bikin aku kecewa sama anak Ilkom. Kita kan sebagai anak Ilkom, ilmu komunikasi, harusnya kan bisa speak up ya tentang masalah ini. Karena kayak, coba deh lihat, anak-anak pejabat itu pakai kekuasaan mereka, malah jadi perundungan. Mereka tuh nggak mikir, kasihan coba, lihat deh. Terus kayak, kenapa hukum-hukum lemah sih sama mereka? Nggak ada tindak lanjutnya. Tapi bener banget sih, kalau kasus kayak gini dibiarin terus, jujurnya malah bikin rakyat itu makin terpecah belah. Dan yang aku pikirin itu tuh lebih ke, kalau misalkan di Indonesia hukum tuh nggak dihormati, anak-anak pejabat itu pada menyalahgunakan kekuasaan orang tua mereka, ya bahaya nggak sih buat rakyat? Maksudnya kayak, siapa yang bakal melindungi rakyat kalau bukan dari atasan sendiri? Dan aku mikirnya kayak, kalau misalkan mereka dibiarin tumbuhnya kayak gitu, yang ada nanti kayak mereka tuh akan mengincar kekuasaan buat dipakai buat ke yang arah yang buat perundungan kayak gitu. Ya, mereka nggak bakal jerah kan? Aku juga semakin khawatir kita sebagai anak Ilkom pasti ini tuh sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada di Indonesia ini. Benar banget. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR yang ditetapkan tersangka penganiayaan kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur, sempat histeris ketika mengantarkan korban ke rumah sakit. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan terlibat ribut-ribut di bandara. Dalam video viral yang beredar di media sosial, Arteria dan ibunya tampak dimaki-maki oleh seorang perempuan yang mengaku anak Jenderal Bintang 3. Satlantas Polres Jakarta Timur Ibtu Darwis Yunarta mengatakan kasus anak polisi tabrak sekeluarga di Cijantung telah diusut sesuai prosedur. Kepolisian telah memberikan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, namun hasil mediasi menyimpulkan tidak ada titik kesepakatan damai. Seorang guru SD bernama Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sedang menghadapi kasus yang menarik perhatian publik setelah dirinya dituduh menganiaya seorang murid kelas 1 sekolah dasar yang merupakan anak seorang polisi. Hari gini masih ngandelin jabatan orang tua, kayak cemen. Enak ya, yang punya orang tua pejabat pasti ngelakuin kesalahan apapun tetap bebas. Ups. Enaknya beli hukum pakai uang, nggak perlu rasain jerah. Jujur belakangan, yang penting punya jabatan. Besok bikin kasus apa lagi ya? Kan tinggal telepon papa. Halo pak. Jangan jadikan kekuasaan sebagai alat penindasan, tetapi sebagai jalan untuk menegakkan keadilan. Mari bersama menjaga integritas dan memastikan setiap tindakan berpihak pada kebenaran dan keadilan bagi semua. Sebagai anak, kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai orang tua. Bukan sebaliknya menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak semena-mena terhadap mereka, meskipun kita mungkin memiliki hak untuk menyuarakan pendapat atau mengambil keputusan.
kita tidak boleh lupa bahwa orang tua adalah sumber kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan yang tak terhingga.